Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda melihat anak Anda itu suka lemes gitu ya, lelah berlebihan tanpa sebab. Atau kadang-kadang nih ya, anak Anda tiba-tiba tuh pusing atau sakit kepala gitu. Atau kemudian susah banget buat fokus kalau pas lagi mau belajar gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini belajar online, aduh kok susah banget sih fokusnya. Nah Anda harus berhati-hati, siapa tahu anak Anda ini mengalami yang namanya anemia. Nah gimana cara mencegah dan mengatasi anemia? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gimana sih cara mengatasi anemia pada anak. Nah kalau ngomongin tentang anemia ya pemirsa, memang ini kadang-kadang bisa membuat anak kita ini jadi lemes, nggak semangat seperti itu. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana sih cara untuk menumbuhkan semangat pada anak supaya tetap bersemangat menjalani hari-harinya gitu ya. Kita lihat yang pertama. Tumbuhkan kesenangan. Yang namanya anak-anak, nature-nya gitu ya, alamiahnya adalah sesuatu yang fun gitu ya. They're doing fun gitu ya. Jadi sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin mereka senang, ini pastinya bisa membuat mereka bahagia dan pastinya semangat. Nah kalau akhirnya mereka nggak suka atau nggak senang dengan hal-hal yang mereka lakukan, ya gimana mereka mau semangat menjalani hari atau menjalankan aktivitas rutinitas hariannya. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua, kita cross check dulu deh. Mana nih yang suka dilakukan sama anak-anak atau mana yang tidak disuka dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Nah jadi penting bagi kita orang tua untuk menumbuhkan kesenangan pada anak kita biar anak-anak kita tetap semangat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Bantu buat tujuan. Nah pemirsa, ternyata tujuan dalam hidup gitu ya, life goals-nya itu tidak hanya berlaku bagi orang dewasa. Anak-anak juga harus memiliki life goals. Tujuannya apa gitu. Ya walaupun nggak seserius orang tua gitu ya, nggak seserius orang dewasa, ternyata anak-anak juga perlu membuat tujuan dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga ngerti gitu ya, bahwa oh ada tahapan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka semangat untuk ngejar yang satu, yang dua, yang tiga, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita orang tua yuk ngobrol bareng sama anak kita buat tujuan bareng-bareng. Jangan orang tua menentukan kamu harus gini deh, kamu harus gini. Enggak, tapi kita bareng-bareng ngobrol bantu buat tujuan hidup si anak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berikan pujian pada proses atau usaha. Nah ini juga penting pemirsa, karena kadang-kadang nih ya kita sebagai orang tua pikirnya gini, pokoknya mama lihat nilai akhirnya. Wah itu udah serem banget ya pemirsa ya. Maksudnya kayak nilai di sekolah gitu ya. Sebenarnya bukan pada nilai akhirnya, pada proses atau usaha si anak ini ngerjain PR-nya atau ngerjain tugas yang ada di sekolah. Atau ketika mereka semisal lagi belajar masak bareng deh gitu sama orang tua. Meskipun hasilnya sayurnya atau masakannya asin atau terlalu hambar atau segala macam, well it's not a big deal, karena yang penting adalah bagaimana mereka mau belajar untuk mengerjakan tugasnya atau bagaimana mereka mau belajar untuk memasak bareng sama orang tua seperti itu ya. Jadi nilailah prosesnya atau usahanya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya bagus itu bonus. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berikan tantangan bertahap. Nah ini juga penting. Mungkin kalau tantangan dalam kehidupannya cuma ngerjain itu aja gitu ya, mereka juga akan bosen, monoton gitu. Jadi kalau bisa, ini kembali lagi ke poin yang kedua tadi ya, bantu buat tujuan. Nah ketika tujuannya sudah jelas, sudah clear gitu ya, nah orang tua juga bisa bantu untuk memberikan tantangan-tantangan baru dalam kehidupan mereka. Supaya tadi dibilang tidak monoton, tidak membosankan, dan mereka punya kayak, wah aku udah bisa di level 1 nih mah, aku harus level 2. Nah setelah level 2, level 3. Jadi mereka eager gitu ya, dan penasaran untuk mencapai level-level berikutnya seperti itu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Jadilah contoh yang baik. Ini yang paling penting ya pemirsa. Gini, kita mau membuat anak kita semangat dalam menjalani hidup, tapi kitanya aja nggak semangat. Semisal kita lagi ngomongin masa pandemi nih pemirsa. Mungkin kita ya ngerti lah ya, banyak banget stresor di masa pandemi. Karena mungkin masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya lah pokoknya gitu ya. Nah, tapi jangan kemudian ini membuat kita jadi ngedown, jadi ngedrop, yang akhirnya dilihat sama anak kita. Sementara kita berpikir kita ingin anak kita semangat. Jadi kalau bisa, kalau kita ingin anak kita semangat, kita juga harus semangat. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat pada anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih gimana ya cara menumbuhkan semangat pada anak apalagi di masa pandemi. Meskipun sekarang mungkin sudah ada bertahap ya teman-teman adik-adik kita yang mulai pertemuan tatap muka langsung ke sekolah meskipun kuotanya dibatasi. Tapi memang ini menjadi challenge bagi orang tua untuk menumbuhkan semangat apalagi sudah hampir 1,5 tahun ya anak-anak nggak ketemu teman-temannya di mana mereka biasa happy-happy bareng sama teman-temannya. Sekarang waduh ini sangat luar biasa challenge orang tua dan si anak pastinya ya. Nah untuk membahas bagaimana sih cara menumbuhkan semangat pada anak telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Helsa Novita SPSI, Trainee Play Therapist dan tim Avi Kids dari Ed Familia Indonesia. Kita langsung sapa. Halo selamat pagi Mbak Helsa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Oke kabar baik Mbak Helsa. Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Oke Mbak Elsa, hari ini kita akan membahas nih gimana cara menumbuhkan semangat pada anak. Mungkin kalau sebelum pandemi orang tua masih bisa ya untuk belajar. Tapi di masa pandemi kayaknya mereka juga harus sama-sama menumbuhkan semangat antara anak dan orang tua juga gitu kan. Karena waduh ini stresernya Iya, banyak banget nih ini tekanan-tekanan selama masa pandemi ya. Oke kita lihat yang pertama adalah tumbuhkan kesenangan. Penting nggak sih untuk menumbuhkan kesenangan dan gimana cara taunya orang tua bahwa anak ini punya kesenangan seperti ini atau seperti itu gitu? iya, sangat penting menumbuhkan kesenangan karena bukan hanya anak-anak ya, orang Hmm. dewasa saja ketika melakukan sesuatu yang disukai, disenangi tentunya beda rasanya dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang mungkin tidak terlalu disukai. Ketika melakukan sesuatu yang disukai, biasa waktunya bisa lebih lama, lebih tahan juga gitu ya. Kalau ada tantangan pun mungkin lebih penasaran gitu karena Hmm. sebenarnya suka dengan kegiatannya. Nah, bagaimana cara taunya? Sebenarnya bisa dilihat dari keseharian. Hmm. Untuk anak-anak sebenarnya kita bisa berangkat dari topik-topik atau hal-hal yang anak sukai. Misalkan Hmm. ada beberapa anak yang sukanya itu topik tentang dinosaurus gitu Hmm. ya. Nah, dari dinosaurus ini sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal, termasuk belajar tentang pelajaran gitu ya, entah itu berhitung kah atau bahasa gitu ya, atau juga belajar tentang nilai-nilai moral, bisa dengan cerita, tapi kita menyertakan tokoh-tokoh dinosaurus di dalam cerita tersebut misalkan. Hmm. Lalu bisa juga untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, kita buat seperti terutama ini untuk anak-anak yang mungkin usia sekolah dasar gitu ya, kita berikan, oh ini kita ada tantangan nih ya, tantangannya adalah ada project misalkan mencari harta karun Hmm. di sebuah negeri dinosaurus gitu, Hmm. tapi ada misi-misi yang perlu dilakukan gitu. Hmm. Nah dari situ tapi terus kita sisipkan misalkan misi pertama adalah mencuci piring. Nanti setelah mencuci piring kita akan memberikan clue gitu ya. Nanti clue setelah itu anak bisa mencari sesuatu. Nah itu juga bisa. Jadi berangkat dari kesenangan itu bisa banyak hal nanti yang didapatkan. Begitu kurang lebih. Oke berarti penting ya untuk menumbuhkan kesenangan si anak karena memang nature-nya si anak kan yang senang-senang, yang happy-happy gitu ya Mbak Elsa ya. Oke yang selanjutnya adalah, Betul, nah betul. ini juga kadang-kadang kita berpikir kalau ngomongin tujuan hidup gitu ya, tujuannya itu hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Ternyata anak-anak juga penting ya Mbak Elsa untuk membuat tujuan dan kita sebagai orang tua membantu buat tujuan ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Gimana nih Mbak Elsa? Betul sekali Mas. Jadi kalau untuk tujuan itu tadi seperti yang Mas sudah sebutkan bahwa kita ada kalau dewasa itu sudah ada tujuan hidup. Nah, tapi sebelum memasuki masa dewasa dan bisa membuat tujuan hidup, perlu dilatih nih dari sejak kecil Mhm. gitu. Bagaimana caranya membuat tujuan sih dari hal-hal yang sederhana. Misalkan tujuan dalam satu hari itu kamu mau mencapai apa gitu ya, Mhm. sesuatu hal yang baik kah, atau misalkan ada tugas yang mesti diselesaikan kah, atau mungkin tidak terkait tugas tapi misalkan hari ini aku nggak mau ngambek-ngambekan misalkan gitu Mhm. ya, cuma satu hari itu aja tujuannya adalah tidak ngambek misalkan karena wah anak itu sering sekali ngambek setiap hari gitu, jadi tujuan itu seperti itu nanti diperbanyak atau diperluas. Jadi diperluas tadi saya sempat mendengar Mas Raden cerita bahwa ada tantangan yang bertahap gitu ya di Mhm. poin berikutnya. Nah itu sebenarnya tujuannya itu bisa dibuat dari 1 hari, 3 Mhm. hari, 7 hari gitu sampai 1 bulan misalkan 1 tahun.
Sampai nanti akhirnya setelah dewasa belajar membuat tujuan hidup yang lebih besar atau lebih panjang gitu ya, jangka panjang. Tapi memang mesti dimulai dari sejak kecil. Oke, dimulai dari sejak kecil sehingga mungkin hidupnya nanti goals kedepannya sudah organized gitu ya, sudah well organized supaya nanti gede nggak gusrak-gusuk lagi gitu ya untuk mencari saya mau kemana Betul, ini Mas. gitu, karena udah dari kecil dididik udah Iya. membuat tujuan hidupnya seperti apa. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Betul. Berikan pujian pada proses atau usaha. Nah, ini juga banyak orang tua yang kejebak, akhirnya mereka menilai pada hasil akhirnya. Misal kayak ngerjain tugas nilainya kok cuma 60 kak? Wah gitu, tapi padahal dia udah berdarah-darah ini kakaknya ngerjainnya gitu ya. Nah gimana nih Mbak Elsa? Iya, betul sekali. Jadi salah satunya adalah berikan pujian pada proses supaya anak belajar bahwa yang penting bukanlah hasil akhirnya, tapi bagaimana dia berusaha dalam bagaimana dia menuangkan usahanya ketika mencapai si tujuannya itu. Gitu. Karena kalau misalkan kita menanamkan bahwa yang penting hasil akhir, maka ada kekhawatiran atau ada resiko anak tersebut akhirnya menghalalkan segala cara. Pokoknya yang penting nilai saya bagus gitu ya. Salah satu yang paling ini ya menyontek misalkan gitu ya, atau hal-hal serupa. Nah, karena mungkin dia pikir kalau misalkan saya tidak mencapai hasil yang bagus, berarti saya bukan orang yang baik. Saya tidak akan disenangi, saya akan tidak akan menjadi anak kesayangan mama misalkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memberikan pujian pada proses, sebenarnya ada satu prinsip yang sangat terkenal, itu adalah growth mindset. Nah, dalam growth mindset itu adalah bagaimana kita membuat anak berusahanya itu, kalau misalkan tadinya dia berusahanya sampai segini, itu kita stretch gitu ya, kita tarik sampai dia itu bisa berusaha lebih panjang. Nah, caranya adalah ketika usaha-usaha kecil ini tuh kita kasih pujian. Nah, tapi pujiannya pun harus spesifik. Jadi misalkan anak tadi mungkin nilainya 60 matematikanya. Tapi sebenarnya dari 60 itu kan kita bisa lihat, oh dia itu belajarnya itu udah keras sekali loh sebelum ulangan, dia belajar, dia itu bahkan misalkan sampai mengurangi waktu mainnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita puji bahwa mama lihat atau papa lihat gitu ya, kamu bahkan sampai mengurangi waktu mainmu loh, itu luar biasa. Kamu berusaha keras. Nah, jadi pujiannya pun dalam proses dan itu spesifik. Apa sih yang dia lakukan yang saya puji, bukan hanya sekedar oh ya baik ya, bagus ya gitu, tapi bagusnya apa, baiknya apa. Nah, itu yang perlu orang tua perlu tajam melihat, wah ini nih yang bisa aku emphasize dan bisa aku puji nih misalkan gitu ya. Anak misalkan bawa nampan isi air tumpah-tumpah sih, tapi pas 5 langkah pertama itu dia nggak tumpah sama sekali, tapi selanjutnya mungkin dia agak tumpah-tumpah gitu ya. Nah, kita bisa bilang bahwa wah tadi mama lihat ya, kamu 5 langkah pertama itu nggak tumpah loh, kamu bisa megangnya erat, kuat, tenang gitu ya. Terus misalkan berikutnya 7 langkah nggak tumpah, tapi habis itu tumpah. Nah, kita bisa bilang, wah sekarang kamu udah bisa 7 langkah loh, padahal kemarin kamu 5 langkah mama lihat. Nah, jadi anak tahu, oh iya ya ternyata aku ada perubahan ya, dan dia akhirnya semangat untuk mencoba lagi. Itu sih. Oke ya, berarti prosesnya yang dihargai bukan hasil akhirnya. Selanjutnya adalah berikan tantangan bertahap juga penting ya Mbak Elsa? Betul, tantangan bertahap tadi seperti yang saya sudah sebutkan juga, saya pernah dengar itu sebenarnya kalau misalnya kita mau memberikan challenge atau tantangan itu porsinya 80-20. 80 itu seharusnya sesuatu yang anak sudah bisa lakukan. Karena kalau terlalu susah, itu anak pasti akan mudah menyerah gitu. Kita aja misalnya kita coba sekali masak, kok kayaknya rasanya kurang enak, besok coba lagi, masak lagi, kok nggak enak terus ya gitu ya, nyobanya langsung masak rendang misalkan, padahal sebenarnya belum pernah masak gitu kan, ya tentu aja gitu ya, kita belum pernah latihan sebelumnya, akhirnya kita berasa, ya udahlah kayaknya aku nggak jago masak gitu, padahal sebenarnya bukan nggak jago masak ya, tapi karena terlalu sulit. Tapi kalau misalnya belajar dari numis sayur dulu, coba enak gitu ya, oke, tingkat lagi. Nah, kurang lebih seperti juga sama anak. Jadi 80% itu anak harus yang berhasil atau harus yang dia bisa.
baru setelah itu kita naikkan sedikit saja 20% untuk tantangannya gitu. Oke, jadi jangan terlalu apa ya? Wah, ini optimis banget bahwa anaknya pasti bisa. Jangan seperti itu juga ya. Kita harus juga ngukur kemampuan si anak gitu ya. Yang terakhir yang juga penting nih Betul Mbak sekali. Elsa adalah jadilah contoh yang baik. Gimana anaknya mau semangat kalau orang tuanya juga nggak semangat? Gimana nih Mbak Elsa? Betul sekali Mas Raden. Tadi pas saya dengar juga, wah saya sambil senyum-senyum gitu ya, karena apa namanya, hal ini berarti lebih berat, bukan berat ya, tapi orang tua memang perlu jadi contoh. Bukan saja orang tua, sebenarnya orang tua dan semua orang dewasa di sekitar anak ya, termasuk guru, ya termasuk itu mungkin kakaknya, pamannya, bibinya gitu ya, atau kakek neneknya gitu. Karena anak itu memang cenderung melihat, meniru gitu. Karena kan mereka itu kan masih pemahamannya mengenai dunia ini itu masih sangat minim. Sementara orang dewasa kan yang mereka tahu, wah kalau papa mama tuh ya tahu segala-galanya gitu ya. Kalau buat anak tuh biasa begitu deh. Mereka yang lebih tahu. Jadi mereka akan melihat bagaimana si orang tua ini bersikap, dan itu akan diinternalisasi bagaimana saya harus bersikap terhadap dunia ini gitu. Jadi kalau orang tua yang ada punya, biasanya ya, ada beberapa orang tua yang mungkin punya ketakutan tertentu terhadap sesuatu gitu ya. Misalkan orang tuanya takut sekali dengan laba-laba. Nah, kecenderungannya anaknya itu akan takut laba-laba gitu, karena dia melihat reaksi orang tuanya ketika melihat laba-laba. Dan dia belajar, oh begitu loh caranya bereaksi terhadap laba-laba. Padahal mungkin sebelumnya dia belum tahu gitu laba-laba itu apa, menakutkankah. Termasuk itu hal yang ketakutan, termasuk hal positif gitu. Ketika orang tuanya dihadapi sesuatu situasi yang stressful, lalu orang tuanya terlihat bisa meregulasi dirinya dengan baik gitu ya, atau ketika di pekerjaan dia semangat menjalani hari-harinya, menegur orang lain dengan ramah, memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, anak tuh belajar bahwa oh ternyata begitu ya cara memperlakukan orang lain. Oh ternyata begitu ya cara menghadapi suatu situasi yang stressful. Tapi ini bukan berarti bahwa orang tua harus sempurna gitu supaya saya bisa menampilkan sesuatu yang baik. Tidak harus. Bahwa orang tua pun boleh tetap menjadi manusia. Ya orang tua tetap bisa sedih, tetap bisa takut, tetap bisa marah. Tapi ketika hal itu terjadi, bisa dibantu untuk memberikan pemahaman bahwa oh mama tadi lagi marah, papa lagi marah, makanya papa melakukan ini, mama melakukan ini gitu. Jadi perlu ada keterangan di belakangnya gitu ya, jangan hanya anak melihat terus akhirnya anak mempersepsikan sendiri. Kurang lebih seperti itu Mas Raden. Oke, berarti menjadi contoh yang baik untuk anak-anak juga menjadi sangat penting untuk menumbuhkan semangat mereka. Baik, terima kasih Mbak Helsa Novita SPSI, Trainee Play Therapist dan tim Avikis dari Advamilia Indonesia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk para orang tua di rumah. Terima kasih Mbak Helsa, semangat terus dan sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Advamilia Indonesia. Selamat pagi Mbak Helsa. Selamat pagi. Pagi kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi anemia pada anak. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jemila Hardiani CSPAMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Mila, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Bagaimana Mas Raden, juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mila. Hari ini kita harus semangat ya. Karena salah satu hal yang bikin kita harus semangat adalah ketika anak-anak ini mengalami anemia, mereka agak kurang semangat seperti itu ya, agak lemes gitu. Nah, oke, Dok, sebelum kita membahas anemia pada anak, Dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu anemia ini penyakit yang seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, anemia itu adalah berkurangnya konsentrasi hemoglobin, hematokrit atau jumlah sel darah merah per milimeter kubik. Sebenarnya secara definisi seperti itu.
Oke, lalu kalau kita ngomongin penyebabnya dok, sebenarnya penyebabnya apa saja ini? Penyebabnya itu bermacam-macam. Jadi pertama, karena itu dilihat dari berkurangnya jumlah sel darah merah, berarti kita penyebabnya yang pertama bisa jadi karena bahan untuk membentuk sel darah merah itu kurang. Jadi makanan-makanan yang digunakan untuk membentuk sel darah merah itu kurang. Yang kedua bisa juga disebabkan karena kegagalan atau tidak berfungsinya dengan baik sumsum tulang sebagai bagian yang untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian yang ketiga, mungkin bahan-bahan pembentuk sel darah merahnya cukup. Sumsum tulangnya memproduksi dengan baik. Tetapi ternyata sel darah merah yang dihasilkan itu tidak bisa bertahan untuk dalam waktu yang normal. Jadi sel darah merahnya lebih cepat pecah sebelum waktunya. Oke. Hal-hal tiga hal tersebut membuat anemia. Oke, 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan anemia gitu ya dok ya. Ya. Nah itu kan dari penyebabnya dok. Ya, Kalau dari betul. jenisnya sendiri, dia ada beda-beda jenisnya gitu nggak sih dok? Ada berbagai macam jenis anemia, tetapi yang paling banyak adalah anemia karena kekurangan zat besi. Di mana pada balita dan wanita itu sekitar 40% mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Zat besi adalah komponen yang paling penting yang digunakan untuk membentuk sel darah merah. Itu yang paling Tapi sering. yang lain ada lagi, ya. Itu yang paling sering terjadi gitu ya dok ya. Oke. Iya, Nah, yang paling sering terjadi. Oke. Kalau kemudian kita ngomongin biasanya ya dok ya, kan kita sering dengar juga gitu artikel-artikel, baca juga gitu. Diet, nah apakah ada hubungan antara diet dengan anemia dok? Diet yang dimaksud di sini itu konsumsi makan sehari-hari ya, Iya, bukan betul. diet yang dalam asumsi orang lagi diet buat nurunin berat badan, bukan seperti itu ya. Jadi kalau diet dalam konsumsi makanan sehari-hari itu memang sangat bisa menyebabkan anemia, terutama apabila komposisi makanannya itu kurang zat besi. Jadi makanan-makanan yang diproduksi, yang kita konsumsi itu harus mengandung mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pembentukan sel besi, misalnya pembentukan sel darah merah. Mikronutrien yang dibutuhkan itu vitamin ya, vitamin B12, vitamin C, vitamin B6, kemudian zat besi, itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Sehingga kalau konsumsi kita sehari-hari kurang akan hal-hal tersebut, bisa menjadi anemia. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan risiko sebenarnya dok, siapa saja sih yang mungkin rentan mengalami anemia? Apakah tadi disebutkan bahwa wanita ataupun anak-anak ini menjadi golongan yang mungkin lebih rentan mengalami anemia dok? Ya, jadi yang pertama dari mulai yang paling kecil ya, bayi-bayi prematur itu rentan mengalami anemia. Kemudian anak balita, karena kan anak-anak itu baru mulai makan sekitar umur 6 bulan. Pada saat dia mulai makan, nggak bisa langsung makan yang mengandung zat besi dalam jumlah yang banyak, sehingga menjadi kelompok yang mempunyai risiko untuk mengalami anemia. Belum lagi nanti kalau ada kesulitan makan, anak-anak kan tidak selalu langsung pintar makan, pilih-pilih makan. Justru makanan-makanan yang kaya akan zat besi malah nggak mau, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kelompok lain yang berisiko adalah perempuan, karena kan perempuan itu ada yang hamil, ada juga yang nggak hamil itu setiap bulan mengalami menstruasi. Jadi setiap bulan ada risiko untuk mengalami kehilangan darah. Nah, terus yang keempat adalah orang-orang yang vegan, yang tidak mau mengkonsumsi protein hewani, tapi kurang mengkonsumsi bahan makanan yang bisa meningkatkan asupan zat besi di dalam tubuhnya untuk membentuk sel darah merah. Jadi meskipun vegan tetap harus memilih bahan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan yang bisa meningkatkan jumlah zat besi supaya tidak terjadi anemia. Oke, diantisipasi dengan konsumsi makanan yang mengandung zat besi gitu ya dok ya. Oke, ya, dok. Kan dari protein nabati juga ada yang dari tumbuh-tumbuhan juga ada yang mengandung zat besi. Jadi harus memilih yang itu. Oke, kalau dari sifatnya sendiri dok, apakah kemudian anemia ini bersifat herediter, menurun genetik dari orang tua ke anak, atau sebenarnya tidak ada hubungannya itu dok?
Sebagian besar memang nggak herediter, tapi ada anemia yang diturunkan, misalnya pada penyakit-penyakit thalassemia, itu kan diturunkan. Kemudian kekurangan enzim G6PD itu juga diturunkan. Nah, untuk yang diturunkan ada, tapi sebagian besar sih sebenarnya tidak diturunkan. Oke. Lalu ketika orang tua nih dok, maksudnya ketika ada potensi juga mungkin orang tua yang mengalami anemia atau dengan beberapa faktor risiko penyebab yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Mila, sebenarnya apa yang bisa kemudian menjadi notice sama orang tua ketika anak ini mulai mengalami, oh ini kayaknya gejala anemia yang terjadi pada anak saya gitu. Gejala-gejala apa sih dok yang biasa umumnya terjadi ketika anak mengalami anemia dok? Ya, biasanya kalau anemianya ringan itu tidak bergejala, hampir nggak ada gejala. Walaupun kalau secara umum yang sering dikatakan gejala anemia itu kan letih, lemah, lesu. Tapi kalau anak-anak hanya anemia ringan itu sangat jarang, karena kita tahu bahwa anak-anak itu sangat aktif. Nah, biasanya kalau anak udah mulai menampilkan gejala pucat, itu anemianya mungkin kadar hemoglobinnya sudah turun di bawah 8. Nah, mungkin orang tua baru notice di situ. Tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya ada tahap-tahapan. Misalnya, anaknya pertumbuhan berat badannya tidak naik sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalnya dalam 1 tahun, kita harapkan berat badannya itu naik sekitar 2 kilo, gitu kan. Jadi mungkin 1 bulan naik sekitar 150 gram. Nah, ini kok sudah beberapa bulan berat badannya tidak naik. Padahal kita mesti lihat bagaimana asupannya gitu. Nah, kalau semakin rendah kadar hemoglobinnya, kita akan bisa melihat bahwa anak itu akan nampak semakin pucat. Nah, pucat itu bisa dilihat dari matanya itu di bagian dalam yang mata ini mas, dibuka begini. Nah, itu kan biasanya kelihatan merah ya, namanya konjungtiva. Nah, kalau ini kelihatan pucat, kita harus curiga, ini kenapa ya kok pucat. Nah, terus lidah itu kan juga biasanya kalau kita menjulurkan lidah kelihatan kemerahan ya. Betul. Nah, itu kalau kelihatan pucat kita juga harus curiga. Kenapa kok kelihatan pucat? Nah, kemudian telapak tangan ini kan harusnya kelihatan kemerahan. Kita bisa bandingkan telapak tangan kita yang tidak anemia dengan orang yang anemia, pasti akan kelihatan lebih putih orang yang anemia. Terus kuku juga kelihatan kan pink ya harusnya ya. Nah, orang-orang yang anemia kukunya akan kelihatan lebih pucat. Bibir juga kelihatan lebih pucat seperti itu. Nah, kalau anak-anak selain kelihatan lebih pucat, ya mungkin dari berat badannya di awal-awal sebelum nyampe ke kelihatan pucat, berat badannya dulu biasanya tidak naik dengan baik. Dok, saya juga pernah baca itu dok, ada kalau salah satu gejalanya adalah lelah gitu ya, atau lemes yang berlebihan. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya bedanya lelah biasa dengan lelah karena anemia, akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi anemia pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. J. Mila Hardiani, CSPA MKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dr. Mila, kita lanjut lagi ya dok ya. Kan kalau aku pernah baca itu dok, ada artikel salah satu gejalanya kalau anak mengalami anemia itu kan lelah gitu ya dok ya, atau lemes, berlebihan. Sebenarnya kalau itu benar atau enggak dok? Dan kalau memang benar, sebenarnya lelah yang biasa habis anak-anak main, kan biasa anak main gitu ya dok ya, sama lelah yang ditimbulkan sama anemia ini biasanya ada perbedaan atau sebenarnya kalau dilihat langsung sama mata ya sama-sama aja gitu dok? Kalau dilihat langsung anak-anak lelah ya seolah-olah sama aja ya. Tapi mungkin kalau lelah karena anemia, itu kan kalau anemia itu kan sel darah merahnya jumlahnya berkurang. Nah, di dalam sel darah merah itu kan ada protein yang namanya hemoglobin. Jadi kan hemoglobinnya juga jumlahnya lebih sedikit daripada yang normal. Nah, hemoglobin ini fungsinya adalah mengikat oksigen, kemudian diangkut untuk didistribusikan ke seluruh tubuh.
Nah, apabila orang mengalami anemia, berarti oksigen yang ditransfer ke seluruh tubuh juga berkurang, sehingga jaringan-jaringan itu mengalami kekurangan oksigen. Nah, jaringan-jaringan yang mengalami kekurangan oksigen pasti tidak tidak sesehat jaringan-jaringan yang kebutuhan oksigennya terpenuhi dengan baik. Sehingga pada anak yang anemia, kalau dia lelah, itu mungkin kalau lelah biasa dengan istirahat nanti lelahnya hilang kemudian bisa aktif lagi. Tapi kalau orang dengan anemia sudah istirahat, setelah istirahatnya cukup pun dia tidak bisa sesegar kalau orang-orang yang lain. Jadi tetap rasa lelahnya itu sepanjang hari meskipun sudah beristirahat dengan cukup. Lelah, ngantuk, karena kan otaknya juga mengalami kekurangan oksigen, jadi relatif merasa lebih ngantuk, kurang konsentrasi, seperti itu. Anemia. Berarti bedanya kalau lelah biasa habis tuh nggak hilang-hilang gitu. Oke, berarti kalau lelahnya habis main, ya habis buat bobo siang gitu, bangun bobo siang mungkin udah seger lagi gitu ya, atau besok paginya udah segar. Tapi kalau anemia dia akan berkelanjutan terus gitu ya dok ya. Itu yang harus kayak nggak seger-seger gitu. Ya betul. Tapi aku juga pernah baca dok, ini nggak tahu nih kan tadi memang beberapa golongan yang rentan mengalami anemia kan salah satunya ya anak-anak dan wanita seperti itu. Apakah juga ini berlaku bagi anak-anak yang dimana anak-anak perempuan ini lebih berisiko juga dibandingkan anak laki-laki atau gimana nih dok? Anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi, mungkin ya kan anak remaja mulai menstruasi. Jadi yang sudah mengalami menstruasi, walaupun di awal-awal mungkin belum teratur setiap bulan, tapi setelah beberapa bulan dia menstruasi pasti mulai teratur. Jadi setiap bulan dia ada risiko kehilangan darah yang pada anak laki-laki itu tidak dialami. Karena itu anak perempuan dan perempuan yang sudah dewasa memang berisiko untuk mengalami anemia. Oke. Berarti kan kalau katakanlah satu anak mengalami anemia dok, sebenarnya dampaknya ke anak ini sendiri seperti apa? Apakah kemudian dampaknya bisa merembet, semisal bisa komplikasi atau seperti apa ini dok? Ya, kalau anemia itu terjadi sejak dia masih sebelum 2 tahun ya, terus kita tidak mengetahui bahwa anak ini mengalami anemia, asupan makanannya tidak dijaga dengan baik, tidak diberikan suplementasi zat besi dalam makanannya sehari-hari, anak itu kemungkinan akan mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi berat badannya tidak naik dengan optimal. Otomatis kalau berat badan tidak naik optimal, tinggi badan juga dalam jangka waktu yang lebih lama akan tidak optimal juga. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan otak, di mana pertumbuhan otak anak itu kan sangat pesat sampai dengan usia 2 tahun. Nah, kalau dalam 2 tahun pertama seorang anak itu mengalami anemia, dikhawatirkan pertumbuhan otaknya juga terganggu, sehingga kecerdasannya juga terganggu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan apabila seorang anak mengalami anemia di bawah usia 2 tahun. Oke. Kalau untuk yang, jadi kalau kecerdasannya terganggu, nanti kemampuan dia pada saat sudah sekolah juga akan terganggu kan, potensi IQ-nya bisa menurun karena anemia. Yang misalnya nih harusnya dia punya potensi IQ-nya bisa sampai 110, 120, tapi karena anemia jadi berkurang. Oke, berdampak ya. Ini karena berdampak juga pada tumbuh kembangnya gitu ya dok ya? Betul sekali. Oke, nah pertanyaannya kemudian ketika anak mengalami anemia dok, apakah kasusnya sama dengan orang dewasa atau enggak nih? Kalau ngomongin anemia, apakah penyakit anemia pada anak ini bisa 100% disembuhkan dan anak ini sembuh atau hanya bisa terkontrol ini dok? Atau gimana nih? Kembali tergantung penyebabnya. Kalau 40% anak balita itu penyebabnya adalah anemia kekurangan zat besi, maka sebenarnya kekurangan zat besi itu bisa diatasi dengan pemberian suplementasi zat besi dan memberikan makanan-makanan yang kaya akan zat besi, sehingga sumbernya untuk membuat sel darah merah itu cukup, anemianya akan teratasi, nggak anemia lagi. Tapi kalau anemianya itu disebabkan karena yang tadi itu penyakit keturunan, misalnya ada defisiensi atau kekurangan enzim D atau karena talasemia, itu secara periodik dia akan mengalami anemia. Misalnya talasemia itu kan dalam karena ada gangguan di rantai hem dan globinnya, sehingga sel darah merahnya itu lebih cepat pecah. Jadi yang harusnya pecah di usia 120 hari, sebelum 120 hari dia sudah rusak.
Jadi dia akan terus mengalami anemia. Nah, cara mengatasinya kalau untuk anak-anak dengan thalassemia ya hanya dengan transfusi darah. Jadi dia akan mendapatkan transfusi darah secara periodik, di mana transfusi darah itu sendiri juga bukan tanpa efek samping untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana untuk yang masalah anemia disebabkan karena gangguan produksi dari sumsum tulangnya. Nah, itu juga tidak bisa langsung disembuhkan. Jadi apakah mungkin harus diganti sumsum tulangnya atau mungkin gangguan dari sumsum tulangnya karena penyakit keganasan. Nah, berarti kan penyakitnya yang harus diatasi. Awalnya dulu yang harus diatasi, baru anemianya akan terselesaikan masalahnya. Oke dok. Sebelum lanjut, Dokter Mila, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Rini nih. Dok, kakak saya baru melahirkan anak pertama. Usia anaknya sekarang 6 bulan. Lagi nggak sakit sih dok anaknya ya, tapi kok kelihatan pucet ya. Itu kenapa ya dok? Bahaya nggak ya? 6 bulan nggak sakit tapi kelihatan pucet. Ya, gimana tuh dok? Oke. Kalau memang kelihatan pucat, alangkah lebih baik dibawa ke dokter spesialis anak. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dasar ya. Biasanya pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pemeriksaan darah perifer lengkap. Nanti kita bisa lihat apakah jumlah sel darah merahnya, hemoglobinnya itu masih normal atau kurang. Nah, setelah itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya untuk menyingkirkan apakah benar anemia atau bukan. Tapi apakah kemudian pucat ini selalu berujung pada anemia dok atau seperti apa itu? Nggak selalu, kan sebenarnya pucat itu subjektif ya. Ya, saya bilang pucat, Mas Adin bisa bilang nggak pucat, itu kan tergantung persepsi kita. Makanya itu untuk menyatukan pendapatnya, kita bisa lihat secara objektif dengan pemeriksaan darah. Benar nggak sih pucatnya ini karena anemia atau bukan? Apa mungkin memang kulitnya yang putih? Jadi seolah-olah pucat, karena kan yang dilihat pucat itu kadang-kadang nggak cuma kulit ya, kita lebih melihat pucat yang bermasalah itu yang tadi itu ya, dari konjungtiva mata, dari bibir, lidah, telapak tangan, kemudian ujung kuku, ya warnanya tuh pucat atau enggak sih kita bandingkan dengan orang lain yang tidak anemia. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rini. Dok, kalau berbicara tentang anemia, kapan sebenarnya sih anak harus segera langsung diperiksakan atau dikonsultasikan atau mendapatkan perawatan ketika mungkin mulai mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Dokter Mila tadi itu dok? Sebenarnya tidak ada pedoman kapan anak itu wajib untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia anemia atau enggak. Tapi boleh-boleh saja di usia 1 tahun dokter anak itu melakukan pemeriksaan screening apakah anak ini mengalami anemia atau enggak. Nah, kapan harus segera dibawa ke dokter atau dibawa periksa ya? Kalau orang tua sudah melihat anaknya kok makin lama makin pucat, terus tadi lesu ya. Anak-anak itu kan jarang sekali lesu. Anak itu adalah orang yang tidak bisa bohong. Kalau dia sehat, dia akan aktif sekali, nggak bisa diem. Nah, tapi kalau ini anak kok nggak aktif ya, nggak bisa diem. Anak ini kok lebih suka tidur-tiduran, nggak suka main, nggak suka lari-lari, terus makan juga mungkin malas-malesan. Nah, itu kita juga sebenarnya sebagai orang tua harus segera waspada ada apa sebenarnya pada anak ini. Oke, salah satu mungkin yang dilakukan sebagai selain kemudian ke dokter, periksa dan mendapatkan perawatan adalah banyak kemudian orang tua memberikan obat penambah darah itu dok ke anak-anaknya karena pikirannya kan anemia berarti kurang darah seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Mila seperti apa untuk obat penambah darah ini? Efektif atau enggak dan kemudian ada dampak efek sampingnya atau enggak itu dok? Ya, obat penambah darah yang dijual di pasaran itu sebenarnya adalah suplementasi zat besi. Jadi diberikan sebagai suplementasi. Diminum setiap hari untuk mencukupkan kadar zat besi di dalam tubuh kita sehingga bahan baku untuk membentuk sel darah merah itu cukup. Suplementasi zat besi ini tentu efektif untuk anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Kalau anemianya bukan karena kekurangan zat besi, kita berikan suplementasi zat besi tentunya tidak efektif ya. Oke. Jadi kembali lagi penyebab anemianya itu apa? Penyebab anemianya itu apa gitu ya. Baik Dokter Mila, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir mengenai tips cara mencegah anemia pada anak. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
baik. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Jemila Hardiani C, SPAMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dr. Mila, ini di segmen terakhir ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Abdurrahman dari Lampung. Bapak Abdurrahman dari Lampung, dari kampung saya ini Pak. Silakan. Oh, iya. Pak Abdurrahman. Ya, Pak Iya, Abdurrahman silakan. Ini begini, ada yang perlu saya tanyakan kepada dokter. Kebetulan anak saya awal puasa kemarin ini mengalami anemia. Kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat, itu diagnosa yaitu anemia aplastik. Kata dokter, di sini kami minta keterangan yang lebih jelas, tolong untuk anemia aplastik itu sendiri seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana, dan harapan akhir ini bagaimana kira-kira untuk anemia aplastik. Bisakah nanti bisa sembuh total dan bagaimana? Mohon penjelasannya Dok, terima kasih. Oke, Dokter Mila sebelum dijawab ada yang ditanyakan atau sudah jelas Dok? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih Pak Abdurrahman yang ada di Lampung. Semoga sang buah hati juga cepat sembuh dan bisa beraktivitas bersama keluarga lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Abdurrahman, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah. Silakan Dokter Mila. Ya. Baik Pak Abdurrahman, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk anemia aplastik itu berarti anemia yang disebabkan karena gangguan dari sumsum tulang itu tidak bisa memproduksi sel darah merah dalam jumlah yang cukup. Jadi yang terganggu adalah pabriknya. Nah, pabriknya ini kita nanti bisa eksplor lagi penyebab tidak mampu memproduksinya itu hanya pada sel darah merahnya aja, hanya masalah itu, atau ada sebab yang lain. Jadi sebab yang lain misalnya keganasan yang menyebabkan sel darah merahnya juga tidak bisa terproduksi dengan baik. Nah, untuk sarannya dikonsultasikan kepada dokter anak yang konsultan hematologi onkologi anak. Jadi konsultan darah dan keganasan darah untuk anak. Nah, nanti setelah dikonsultan kepada dokter anak yang konsultan hematologi onkologi akan dilakukan pemeriksaan yang lain-lainnya lagi. Mungkin bisa dilakukan bone marrow punction atau pengambilan sumsum tulang untuk melihat benar-benar sumsum tulangnya itu aktivitasnya seperti apa. Nah, untuk tata laksananya sendiri nanti disesuaikan dari hasil bone marrow puncture-nya itu. Kalau memang anemia aplastik nanti ada prosedur-prosedur terapi yang harus dilakukan. Nah, untuk prognosisnya tergantung dari keberhasilan terapi. Mungkin kalau di Lampung tidak bisa dilakukan untuk tata laksananya secara komprehensif, bisa Bapak datang ke Jakarta, nanti ke rumah sakit rujukan yang tipe A yang lengkap untuk bertemu dengan dokter spesialis anak yang konsultan hematologi dan onkologi. Tapi tata laksananya pasti ada Pak. Semoga nanti dengan tata laksana yang tepat sesuai dengan penyebabnya, anak Bapak dapat segera sembuh kembali. Seperti itu. Oke, kalau akhirnya tata laksananya sesuai gitu ya Dok ya, angka harapan sembuhnya masih tinggi ya Dok ya? Masih, semoga bisa cepat tertangani. Semakin cepat tertangani, semakin cepat sembuhnya. Oke, berarti penanganan dari dini mungkin, secepat mungkin ini menjadi faktor yang juga penting gitu ya? Oke, baik. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman yang ada di Lampung. Semoga anaknya cepat sembuh ya Pak ya. Kami doakan semua kru dari Bincang Sehati dan Dokter Mila juga mendoakan semoga anaknya cepat sembuh. Amin. Terima kasih Pak Abdurrahman. Salam untuk keluarga di rumah. Oke Dok, kita akan membahas tips untuk mencegah anemia pada anak. Yang pertama adalah tentang ASI eksklusif selama 6 bulan dan empasi ini seperti apa Dok? Ya, ASI untuk bayi, jadi bayi itu kan untuk 6 bulan pertama dianjurkan pemberian ASI eksklusif karena ASI itu adalah makanan yang paling cocok, paling utama, yang terbaik untuk bayi di bawah 6 bulan. Nah, dengan pemberian ASI itu semuanya sudah terpenuhi, Mas. Dalam ASI juga sudah tercukupi kadar zat besi dari ibu yang tertransfer dalam ASI, di mana zat besi di dalam ASI itu sangat mudah untuk diabsorpsi oleh bayi. Tapi setelah usia 6 bulan,
memang ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan kembang bayi, sehingga harus ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, bagaimana cara memilih makanan pendamping ASI yang baik supaya tetap cukup? Nah, pilih yang kaya akan protein hewani, karena protein hewani itu mengandung heme. Heme itu adalah sumber untuk membentuk sel darah merah yang sangat mudah diabsorpsi oleh tubuh. Nah, sedangkan kalau sayur-sayuran itu memang mengandung non-heme, itu bisa sebagai sumber pembentuk sel darah merah, tapi absorpsinya tidak sebaik yang heme, sehingga protein hewani lebih banyak dibandingkan protein nabati, supaya kecukupan zat besinya itu tidak kurang. Nah, kalau anak itu harus mengkonsumsi susu formula, pilih susu formula, jangan susu sapi kalau di bawah 1 tahun, karena anak itu belum bisa, pencernaannya belum bisa untuk metabolisme susu sapi itu, sehingga justru kalau diberikan whole milk, whole cow milk, itu nanti risiko untuk terjadinya perdarahan saluran cerna lebih besar, sehingga yang diberikan adalah susu formula yang sudah diformulakan cocok untuk bayi. Nah, pemberian susu formulanya sendiri dianjurkan tidak melebihi 750 ml dalam 24 jam. Itu karena berhubungan dengan kapasitas lambung, di mana kapasitas lambung bayi itu kan masih kecil. Betul. Dan tidak melar ya, lambung bayi itu nggak melar kayak orang dewasa dikasih makan apa aja kayaknya cukup-cukup aja gitu lambungnya. Tapi kalau bayi kan enggak, sehingga kita harus memikirkan kapasitas lambungnya. Diharapkan makanan yang MPASI-nya itu lebih banyak dibanding susu formulanya. Oke ya, semoga ini menjadi hal baik yang bekal bagi para orang tua yang memiliki anak atau yang ada riwayat anemia pada anaknya. Terima kasih Dokter Mila pagi hari ini sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga ini menjadi informasi baik untuk kita semuanya dan kita doakan semoga anak-anak kita semuanya tetap sehat gitu ya Dok ya. Terima kasih Dokter Mila, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan juga teman-teman nakes di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dokter Mila. Pagi, makasih Mas Raden. Sama-sama kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madliasa Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.